Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pencemaran nama baik dalam media sosial. Oke, kebetulan kita dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Arya Maulana, ada Melinda Puji, ada Muhammad Iris Setiawan, saya sendiri, ada Sinta Julianingsih, dan ada juga Yuda Dwi Putra. Oke, yang pertama tentang pengertiannya akan dibawakan oleh Melinda Puji. Silakan Melinda Puji. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang penghinaan. Jadi pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Dalam hal ini bukan arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media sosial. Jadi media sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi blog. Dan selanjutnya ada pencemaran nama baik dalam media sosial yang dapat diartikan perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menjatuhkan di dalam dunia virtual agar diketahui oleh publik. Jadi kayak ngata-ngatain orang di media sosial, kayak kalian menjatuhkan nama baik orang di media sosial itu termasuk pencemaran nama baik ya. Selanjutnya, next. Ada jejaring media sosial di internet. Jadi jejaring sosial itu adalah struktur sosial yang dibentuk dari simpulan-simpulan atau yang umumnya adalah individu atau organisasi yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, keturunan, dan lain-lain. Selanjutnya ada ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet. Jadi, perkataan feit dalam bahasa Belanda berarti sebagai dari suatu kenyataan atau ini bahasa Belanda bisa lihat di sini. Jadi sedangkan strafbar berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan strafbar feit itu dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Yang tidak tepat karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi yang bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan. Dan di sini ada objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi yang pertama terhadap pribadi perorangan, terhadap kelompok atau golongan, terhadap satu agama, terhadap orang yang sudah meninggal, dan terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing. Pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian, yaitu secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan orang. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan atau barang cetakan. Menurut Ersosilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Dan menurut Ersosilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam, yaitu menista secara lisan, menista dengan surat atau tertulis, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, tuduhan secara memfitnah. Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang atau perseorangan atau individu. Sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah, pengurus, suatu perkumpulan atau segolongan penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Terdapat di pasal 134 dan pasal 137 KUHP. Pasal-pasal ini telah dibatalkan atau dinyatakan tidak perlu lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Dan penghinaan terhadap kepala negara asing di pasal 142 dan pasal 143 KUHP. Penghinaan segolongan penduduk atau kelompok atau organisasi pasal 156 dan pasal 157 KUHP. Penghinaan terhadap pegawai agama, pasal 177 KUHP, dan penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia, pasal 207 dan pasal 208 KUHP. Baik, selanjutnya ada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya, dan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana. Dalam hukum pidana, dikenal unsur objektif dan unsur subjektif, di mana unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Pendapat Lamintang, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan pada tindakan-tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan unsur objektif, meliputi pertama, perbuatan atau kelakuan manusia. Kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, ada unsur melawan hukum. Keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan pidana. Yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selanjutnya ada unsur subjektif, adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu meliputi kesengajaan, kealpaan, niat, dan maksud. Paul Jatto mempunyai pengertian mengenai unsur-unsur tindak pidana, yakni unsur-unsur formal. Perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan, serta ancaman. Yang berupa pidana tertentu, larangan tersebut dilanggar oleh manusia. Lalu ada unsur-unsur material. Unsur-unsur material adalah perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Simon memakai pengertian Strafbarfeit tersebut adalah sebagai berikut. Kelakuan atau perbuatan manusia. Yang kedua, ada perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Yang ketiga, perbuatan tersebut melawan hukum. Yang keempat, ada perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Yang kelima, ada perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya, sedangkan menurut kitab undang-undang hukum pidana ada dua, yaitu unsur formal dan unsur material. Unsur formal, yang pertama ada perbuatan sesuatu, perbuatan tersebut dilakukan atau tidak dilakukan, kemudian perbuatan tersebut oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang. Kemudian ada perbuatan tersebut oleh peraturan perundang-undang diancam pidana. Yang kedua ada unsur material. Dari unsur material, yang pertama itu ada peraturan tersebut harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan, sehingga meskipun perbuatan tersebut memenuhi perumusan undang-undang, tapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan pidana. Kesimpulan. Dalam kesimpulan materi ini, yaitu pencemaran nama baik menurut hukum pidana sebagaimana yang termaksud dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebagai suatu perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel agar diketahui oleh orang banyak. Sedangkan menurut Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ya, segitu aja presentasi yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.